Salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono. Usia 74 tahun, orang awam. Sudah lama berjuang untuk mencapai karakter Kristus. Tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang telah saya terima dari Tuhan. Matius 25 ayat 26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya kepada saya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ingin mendapat kiriman video saya yang lain dari YouTube, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas. Jangan jempol yang ke bawah loh. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-43, Sabtu 18 Juni 2022 dengan topik Selalu Kritik Kristen. Fenomena yang terjadi saat ini bahwa ada golongan tertentu yang cenderung kritis dan mencari jalan agar orang tidak percaya Tuhan Yesus. Gejala ini adalah kelanjutan daripada sikap orang Yahudi dari golongan tertentu, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus hidup di dunia dulu. Kita ambil satu contoh dari satu kitab. Matius 12:22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkan sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Kan aneh ya, golongan ini kok enggak bisa melihat satu fakta kebaikan, selalu melihat keburukannya. Orang buta dan bisu dirasuk setan, bisa melek dan bicara. Tapi ini golongan ini tidak bersyukur. Orang Farisi. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Ini satu golongan saja, yang lain, orang-orang lain bersyukur, bersukacita, dia tidak. Markus 15:28. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Ini pada waktu Tuhan Yesus disalib. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Mereka tidak ngerti. Tuhan Yesus sudah ulang-ulang berkata bahwa anak manusia nanti akan begini nasibnya. Disalib, menjadi korban tebusan. Mereka tidak percaya, tidak mau percaya. Orang juru selamat kok mati disalib. Sampai sekarang pertanyaan itu tetap bergaung. Sudah 1981 tahun. 87. Pokoknya hampir 2000 tahun itu tetap
Orang bertanya-tanya gitu. Orang juru selamat kok mati disalib? Ya disalib itu sebetulnya menggantikan umat manusia supaya manusia selamat. Bukan juru selamat kok mati disalib. Bayangan mereka sama dengan Petrus dan sebagainya, bahwa juru selamat itu bawa pedang, pandai berperang, begitu juru selamat. Tapi tidak, ini menyelamatkan seluruh umat manusia. Allah menyelamatkan dengan mengutus ini orang yang tidak berdosa yang namanya Yesus Kristus. Lukas 11:53. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dilihat, dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal sampai sekarang. Macam-macam soal. Saya tidak mau menyebutkan. Kalau saya menyebutkan soalnya, ya saya dianggap menista agama lain. Saya nggak ngerti. Saya berhati-hati sekali berbicara ini. Lihat aja di YouTube lah. 54. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Saya tidak mau. Saya berhati-hati sekali dipancing untuk bisa terperosok, kejeblos kepada sebuah pelanggaran undang-undang. Di Yohanes 8 ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus. Ini peristiwa yang sudah bolak-balik saya pakai sebagai contoh, yaitu perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu mereka tempatkan di tengah-tengah mereka dan berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Bukan mau tanya, mencobai. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Menurut saya, jika tidak ngerti, harapan kita sebaiknya mereka bertanya. Jangan ada motivasi mencari-cari kesalahan. Dan ternyata mereka tidak dapat menemukan kesalahan apapun di dalam Tuhan Yesus. Sampai sekarang, tidak bisa dicari kesalahannya. Kristen itu kebenaran. Gejala ini sampai sekarang sudah 1981 tahun lamanya tetap berlanjut. Ada banyak ragam isu yang menjadi viral di tengah-tengah masyarakat, bahkan di medsos. Sekalipun anak-anak kecil sudah mengenal bahwa orang Kristen itu adalah orang kafir. Orang yang menyembah tiga Allah. Mengapa demikian? Berikut Tuhan Yesus memberitahu kita apa sebabnya. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Mereka membenci Tuhan Yesus, lalu lanjut kepada kita sekarang ini. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi membenci Tuhan Yesus ini sudah dari dahulu kala. Sebelum Tuhan Yesus turun dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, orang sudah membenci Yesus itu. Sudah dinubuatkan akan membenci Yesus tanpa alasan. Alasannya sudah ada, yaitu tadi, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, mereka sudah membenci Tuhan Yesus. Mengapa? Mereka tidak mengenal Allah Bapa yang menyelamatkan umat manusia. Mengenal siapa? Nggak tahu, jawab sendiri saja. Dengan mengutus Tuhan Yesus, sehingga mereka membenci Tuhan Yesus. Dan mereka tidak mengenal Allah Bapa yang menyelamatkan umat manusia dengan mengutus Tuhan Yesus,
sehingga mereka membenci Tuhan Yesus. Mereka tidak ngerti. Mereka tidak mengenal Allah. Mengenal siapa? Nggak tahu. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.